Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan melakukan uji praktik analisis skala pemaafan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester psikometri dan alat ukur psikologi. Sebelum kita mulai pada analisisnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Wahyuni Ridwan dengan NIM akhir 75 dan rekan-rekan saya Aura Sekar Aulia dengan NIM akhir 51, Eka Lovinia Agata dengan NIM akhir 56, dan Eni Diazen Akalili dengan NIM akhir 60. Selanjutnya, nah sebagai pengantar analisisnya, kami ingin memberitahu bahwa setelah ini akan ditampilkan sebuah hasil data dari sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemaafan kepada 175 respon dan menggunakan skala psikologis yang telah dikembangkan berdasarkan teori pemaafan. Nah, skala ini itu terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama adalah avoidant untuk mengukur kecenderungan seseorang menghindari pelaku kesalahan. Yang kedua adalah aspek revenge atau kecenderungan seseorang ingin membalas perbuatan yang salah. Dan yang ketiga adalah aspek benevolence, yaitu kecenderungan seseorang untuk tetap bersikap baik terhadap pelaku. Nah, setiap aspek ini akan diukur menggunakan 4 item pertanyaan dengan total 12 item dalam keseluruhan skala. Berikut merupakan hasil data skala pemaafannya. Nah, sudah terlihat pada layar, ini adalah hasil pengukuran dari skala pemaafan yang masih belum dianalisis. Nah, di sini ada catatan sebelum kita menganalisis aspek-aspek dari skala pemaafan ini. Untuk aspek avoidance dan revenge itu sifatnya unfavorable, maka sebelum kita memulai untuk menganalisis, kita harus melakukan reverse scoring untuk aspek avoidance dan revenge. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bisa pindah ke JRSP. Oke, caranya adalah yang pertama, kita buat kolom baru, bisa pencet yang tombol warna hijau tambah itu. Nah, habis itu kita isi, karena hari ini yang dicontohkan adalah aspek revenge pada butir 4, maka kita tulis R4, terus pilih kolom type yang scale. Lalu setelah itu pilih computer type, bisa dipencet. Computer type-nya pilih yang computer with drag and drop. Nah, cara reverse-nya adalah karena nilai maksimum ditambah 1 dikurangin n, di mana n itu adalah variabel yang ingin di-reverse. Nah, karena nilai maksimum dari skala pemaafan ini adalah 5, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi nanti 6 akan dikurangi dengan R4, karena R4 ini adalah butir revenge yang akan kita reverse. Nah, setelah itu pencet compute kolom, maka kolom akan otomatis terisi dengan nilai-nilai yang sudah di-reverse. Nah, setelah kita mereverse seluruh butir dari aspek skala pemaafan, selanjutnya kita akan melakukan analisis deskriptif pada tingkat butir. Caranya adalah pencet analysis. Setelah itu pencet bagian deskriptif dan pilih yang deskriptif statistik. Nah, setelah itu kita pindahkan butir-butir yang sudah di reverse tadi dari AR1 sampai AR4 ke kolom sebelah kanan, kolom variabel. Setelah itu pastikan kalau bagian transpose deskriptifnya itu tercentang. Terus kita cek dulu di bagian statistics. Pastiin juga kalau bagian valid, missing, mean, standard deviation, maksimum dan minimumnya juga sudah tercentang. Nah, untuk hasil interpretasinya bisa dilihat pada hasil deskriptif statistiknya. Kalau kalau di kolom valid dan missing itu semuanya menunjukkan jumlah 175 dan 0, yang menandakan tidak ada data yang hilang, dengan nilai minimumnya semuanya 1 dan nilai maksimumnya itu 5. Nah, untuk butir 1 avoidant terdapat nilai rata-rata sebanyak 2,389, yang menandakan bahwa butir 1 avoidant ini rata-rata peserta kurang setuju dengan pernyataan pada butir 1 avoidant.
dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,087 yang menandakan bahwa jawaban dari partisipan ini cukup beragam. Nah, untuk butir yang kedua dari avoidant itu terdapat nilai rata-rata sebanyak 2,446 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban dari partisipan ini cenderung tidak setuju dengan pernyataan avoidant pada butir 2 dan dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,043 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban dari partisipan ini juga cukup beragam. Selanjutnya untuk butir yang ketiga, butir avoidant yang ketiga didapati skor rata-rata sebanyak 2,623 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban partisipan ini juga cenderung tidak setuju dengan pernyataan yang ada pada butir 3 avoidant dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,096 yang menandakan juga bahwa para partisipan ini jawabannya cukup beragam. Lalu selanjutnya pada butir 4 avoidant didapati nilai rata-rata sebanyak 2,411 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini juga kurang setuju dengan pernyataan yang ada di butir 4 avoidant dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,195 yang menandakan bahwa jawaban dari partisipan juga cukup beragam. Selanjutnya untuk butir revenge yang pertama didapati nilai rata-rata sebanyak 3,594 yang menandakan bahwa jawaban partisipan ini dianggap cukup netral terhadap butir revenge yang pertama dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,255 yang menandakan bahwa jawaban partisipan ini cukup beragam. Untuk butir revenge yang kedua, didapati nilai rata-rata sebanyak 3,823 yang menandakan bahwa partisipan cenderung netral terhadap pernyataan pada revenge yang kedua dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,221 yang menandakan bahwa jawaban partisipan ini cukup beragam. Nah, setelah itu untuk revenge butir ketiga didapati nilai rata-rata sebanyak 4,160 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini cukup setuju dengan pernyataan yang ada di butir ketiga revenge dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,027 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban dari partisipan ini cukup beragam. Lalu butir keempat dari aspek revenge didapati nilai rata-rata sebanyak 3,926 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini cenderung netral terhadap pernyataan dari butir 4 revenge dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,175 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban partisipan ini cukup beragam. Setelah itu, untuk butir benevolence yang pertama, didapati nilai rata-rata sebanyak 3,343 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan menjawab netral untuk pernyataan benevolence yang pertama dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,081 yang menandakan bahwa jawaban partisipan cenderung beragam. Selanjutnya, untuk butir benevolence yang kedua didapati nilai rata-rata sebanyak 3,337 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban partisipan juga cenderung netral untuk pernyataan pada butir 2 benevolence dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,147 yang berarti bahwa jawaban partisipan ini juga cukup beragam. Untuk butir yang ketiga dari aspek benevolence didapati nilai rata-rata sebanyak 3,074 dengan nilai standar deviasi 1,125 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini cenderung menjawab netral dan jawabannya cukup beragam. Dan untuk butir yang terakhir adalah butir 4 benevolence dengan nilai rata-rata sebanyak 2,817 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini kurang setuju dengan pernyataan yang ada di butir 4 benevolence dengan standar deviasi 1,194. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis deskriptif pada tingkat butir, kita akan melakukan analisis deskriptif di tingkat subskala dan skala. Namun, sebelum kita lanjut ke subskala dan skala, kita harus membuat kolom subskalanya terlebih dahulu dengan cara pencet tambah kolom. Lalu kita beri nama all avoidant. Untuk aspek avoidant, pencet yang skala, lalu caranya adalah karena si kolom all avoidant ini, karena untuk membentuk subskala itu membutuhkan rata-rata dari seluruh butir pada aspek tersebut, maka kita akan menjumlahkan seluruh butir pada avoidant yang sudah di reverse lalu dibagi dengan 4. Setelah itu pencet yang compute kolom, maka subskala sudah berhasil ada di kolom. Lakukan cara ini juga pada
subskala untuk revenge dan subskala untuk benevolence. Jumlahkan seluruh butir revenge yang sudah di reverse lalu dibagi 4. Pilih seluruh butir benevolence lalu juga dibagi dengan 4. Oke, setelah terbentuk seluruh subskala, selanjutnya kita akan menganalisis deskriptif pada tingkat subskala dengan cara yang pertama kita pilih bagian deskriptif, lalu pilih yang deskriptif statistik. Caranya sama seperti yang butir tadi, tapi yang kita pindah ke kolom sebelah kanan adalah kolom yang all avoidance, all revenge, dan all benevolence. Nah, pastiin juga kalau transpose deskriptifnya itu sudah tercentang, dan di bagian statistik juga pastikan kalau kolom valid, missing, mean, standard deviation, maksimum, dan minimumnya juga sudah tercentang. Nah, untuk hasil interpretasinya bisa dilihat pada layar, kalau sama seperti butir, di bagian subskala ini juga terdapat nilai valid dan missingnya 175 dan 0 yang menandakan bahwa tidak ada data yang hilang dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimumnya itu 5. Nah, untuk subskala avoidant terdapat rata-rata sebanyak 2,467 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini cenderung kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada pada subskala avoidant dengan nilai standar deviasi sebanyak 0,852 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban dari partisipan ini cukup konsisten. Nah, untuk subskala yang kedua yaitu subskala revenge didapati nilai rata-rata sebanyak 3,876 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini cenderung netral terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada subskala revenge dengan nilai standar deviasi sebanyak 1,002 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban dari partisipan ini cukup beragam. Dan untuk subskala yang terakhir yaitu subskala benevolence didapati nilai rata-rata sebanyak 3,143 dengan nilai standar deviasi sebanyak 0,900 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini menjawab netral pada seluruh butir yang ada di subskala benevolence dan jawabannya cukup konsisten. Setelah kita melakukan analisis deskriptif, kita akan melakukan analisis deskriptif tingkat subskala, kita akan melakukan analisis deskriptif di tingkat skala. Caranya adalah sebelum kita memulai analisis deskriptifnya, kita harus membentuk kolom skalanya terlebih dahulu. Caranya adalah tambah kolom, terus kita beri nama total karena skala ini merupakan rata-rata dari seluruh subskala dibagi dengan 3. Setelah itu, setelah itu kita tambahkan seluruh subskala lalu dibagi dengan 3. Pencet compute kolom. Nah, karena kolom skala sudah berhasil dibentuk, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis deskriptif skala. Caranya adalah sama seperti sebelumnya, pencet deskriptif statistik. Setelah itu kita pindahkan kolom skala ke kolom variabel. Lalu pastikan kalau kolom transpose deskriptifnya sudah tercentang. Di bagian statistik juga kita harus pastikan kalau kolom valid, missing, mean, standard deviation, maksimum, dan minimumnya juga sudah tercentang. Nah, untuk hasil interpretasinya adalah sama seperti pada tingkat butir dan tingkat subskala, kalau di sini terdapat nilai valid dan missing sebanyak 175 dan 0 yang menandakan bahwa tidak ada data yang hilang, dengan nilai minimum 1,167 dan nilai maksimum sebanyak 4,917. Nah, untuk nilai rata-rata dari skala ini sebanyak 3,162 yang menandakan bahwa rata-rata partisipan ini menjawab netral terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada butir-butir yang ada di skala pemaafan ini dengan nilai standar deviasi sebanyak 0,691 yang menandakan bahwa rata-rata jawaban dari partisipan ini cukup konsisten. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menguji normalitas dari skala pemaafan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji normalitas dari skala pemaafan ini. Nah, pertama-tama caranya itu klik deskriptif statistik. Nah, karena kita uji untuk skala pemaafan, uji normalitas untuk skala pemaafan saja, jadi kita cuma pilih subskala dan skalanya saja. Jadi yang dimasukkan ke variabel itu hanya all revenge, all avoidance, all benevolence, dan total skalanya saja. Nah, kemudian jangan lupa untuk klik transpose descriptive table. Nah, karena di sini hanya uji normalitas, jadi untuk bagian
seperti mean, standard deviation, maksimum, minimum, dan sebagainya itu di-uncheck saja. Terus untuk distribusinya, kita pilih yang skewness, kurtosis, dan Shapiro-Wilk test. Nah, kemudian untuk menunjukkan hasil diagramnya, jangan lupa klik basic plot dan pilih distribution plot dan klik display density untuk menunjukkan kurva dari diagram tersebut. Baik, pertama-tama di sini kita akan mencoba membaca interpretasi dari hasil uji normalitasnya. Nah, untuk bagian skewness dan kurtosis ini perlu ada perhitungan tambahan dengan menghitung rasio z-score mereka dengan cara nilai dari skewness itu dibagi dengan standard error, begitu pula dengan kurtosis, nilai dari kurtosis dibagi dengan standard errornya. Baik, di sini adalah hasil perhitungan rasio z-score dari skewness dan kurtosis. Nah, bentar. Untuk bagian all avoidance, bisa dilihat di sini, hasil perhitungan rasio z-score dari skewness-nya itu bernilai 2,429. Dan ini itu tidak masuk rentang syarat ideal untuk penilaian uji normalitas, yaitu berada di rentang min 2 sampai dengan 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa data dari all avoidance bagian skewness ini itu tidak normal dan tidak signifikan. Nah, kemudian untuk bagian all revenge, untuk skewness-nya ini, hasil perhitungan rasio z-score itu berada di angka min 4,793. Dan itu juga tidak masuk rentang syarat normal ya, yaitu min 2 sampai dengan 2, yang artinya data ini juga tidak signifikan. Nah, kemudian untuk bagian all benevolence, untuk skewness-nya itu berada di angka min 0,413. Dan angka tersebut itu masih dalam rentang syarat normal uji normalitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data untuk all benevolence menurut skewness ini datanya signifikan. Dan untuk total ya, skala totalnya, bagian skewness ini hasil perhitungan z-score-nya berada di angka min 0,978. Dan itu juga masih masuk tentang syarat uji normalitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk skala totalnya di bagian skewness ini datanya signifikan. Kemudian untuk bagian kurtosis. Nah, pertama-tama untuk all revenge itu hasil perhitungan z-score-nya berada di angka 1,175 dan itu juga masuk tentang syarat normal dalam uji normalitasnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa datanya signifikan. Dan untuk bagian all revenge, hasil perhitungan z-score-nya berada di angka 0,98 dan itu juga masuk rentang normal dari syarat normal uji normalitasnya, sehingga bisa dibilang datanya signifikan. Dan untuk all benevolence, di sini hasil perhitungannya itu berada di angka min 1,038. Dan itu juga masuk rentang syarat uji normalitas. Ya, sehingga datanya signifikan. Sedangkan untuk bagian skala totalnya itu berada di angka 0,279 dan itu juga masuk rentang nilai normal untuk uji normalitas, yaitu min 2 sampai dengan plus 2. Berarti bisa dibilang bahwa datanya signifikan. Baik, kemudian di sini kita akan melanjutkan membaca interpretasi dari data Shapiro-Wilk-nya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa p-value dari Shapiro-Wilk-nya untuk all avoidance di sini itu nilainya kurang dari 0,001, yang artinya itu dia juga otomatis kurang dari 0,05, yang artinya datanya di sini juga tidak signifikan. Untuk all revenge sendiri juga nilainya kurang dari 0,01, yang artinya dia juga kurang dari syarat minimumnya yaitu 0,005, berarti datanya juga tidak signifikan. Kemudian untuk bagian all benevolence di sini berada di angka 0,025, itu juga di bawah dari 0,05. Berarti untuk bagian all benevolence ini bisa dibilang datanya tidak signifikan. Nah, untuk bagian total skalanya ini, p-value of Shapiro-Wilk-nya itu berada di angka 0,498, yang artinya jadi di atas nilai 0,005, yang artinya data ini bisa dibilang signifikan. Baik, kemudian di sini kita akan membaca hasil diagram dari uji normalitasnya. Nah, yang pertama, kita lihat dulu dari skalanya all avoidance, diagram all avoidance.
bisa dilihat bahwa di sini, kurvanya tidak menunjukkan kurva normal karena, diagram dari all avoidance ini bisa dibilang lebih dominan di sebelah kiri dengan diagram yang tidak dimulai dari angka 0, dan kemudian diagram untuk di bagian all revenge ini, lebih dominan di bagian kanan, yang menunjukkan kurvanya ini juga tidak normal karena dia lebih dominan di bagian kanan dan juga tidak diakhiri dengan angka 0. Kemudian untuk all benevolence-nya bisa dilihat ini bentuk kurvanya ini memang mendekati normal, namun dapat dilihat bahwa ini tidak dimulai dari 0 dan tidak diakhiri dengan 0. Nah, untuk bagian total skalanya sendiri, bisa dilihat bahwa diagramnya ini menunjukkan kurva yang normal, karena diawali dari 0, lalu ke atas dan ke bawah, diakhiri dengan 0 juga, begitu. Dari hasil uji normalitas yang sudah kita lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu memang tidak normal, karena memang ada penyimpangan-penyimpangan sedikit, seperti di contohnya ini, bisa dilihat di diagram kurvanya, subskala all avoidance, all revenge, dan juga all benevolence, dan juga dari hasil hasil nilai uji normalitas bagian Skundas yang all avoidance, all revenge itu datanya tidak signifikan, begitu juga dari hasil nilai Sapiro-Wheel-nya untuk bagian all avoidance, all revenge, dan all benevolence-nya itu datanya tidak signifikan, begitu. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menganalisis bagian validitas konstruk dengan confirmatory factor analysis. Nah, caranya pertama kita buka bagian faktor, terus pilih yang confirmatory factor analysis. Nah, di sini tuh kita bisa nambahin faktor-faktor yang ada karena di sini kita punya 3 faktor atau 3 subskala yaitu avoidant, prevent, dan benevolent, maka kita akan menggunakan ketiganya, membuat dulu ketiganya. Kalau sudah, kita sekarang masukin butir-butir yang ada di sini ke faktor-faktor sesuai dia faktor apa gitu. Sesuai kategori dia faktor apa. Jangan lupa untuk faktor avoidance sama revenge yang dimasukin itu nilai butir setelah di reverse-nya, bukan butir aslinya. Avoidant, revenge, dan benevolent-nya ada di atas. Karena dia nggak di reverse. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita bukan. Kita mengatur additional output yang kita mau karena di sini tujuannya untuk melihat validitas konstruknya dan dimensionalitas yang ada pada tes ini, maka kita men-checklist bagian additional fit measure, bagian modification sama bagian modification indices. Selanjutnya jangan lupa di plotnya juga kita di checklist, model plot, dan show parameter estimate untuk memperlihatkan angka yang ada di dalam plotnya. Lalu kita juga men-checklist menu advance dan memilih estimator, yaitu estimator ML. Kenapa estimator ML? Karena di data ini tadi setelah uji normalitas penyimpangannya itu sedikit atau nggak terlalu besar, makanya masih dapat dilakukan estimatornya dengan estimator ML. Oh, hampir lupa karena ini sifatnya subskala atau multidimensional, maka kita juga harus memindahkan second order faktornya. Nah, avoidant, revenge, sama benevolent kan ini semuanya second order factor. Jadi kita pindahin ke sini. Karena kita udah tahu informasi di awal bahwasanya skala yang kita uji ini atau tes psikologi yang kita uji ini memang memiliki 3 subskala turunan. Oke, sekarang diinterpretasi hasil. Nah, dari sini. Yang pertama-tama kita lihat adalah model fit. Model fit ini kecocokan model tes dengan model yang seharusnya gitu. Ada beberapa jenis analisis yang dapat kita lihat model fitnya. Kalau secara umum yang akan tampil di pertama itu model fit chi-square test. Nah, bisa dilihat nilai P di sini menunjukkan 0,001 yang ini tidak signifikan atau tidak fit karena model fit chi-square ini bisa dibilang cukup sensitif. Maka dari itu chi-square saja tidak menilai model fit dari skala tes pemaafan yang kita punya.
Maka dari itu tersedia additional fit measure yang lain. Yang tadi sudah kita checklist ada di fit indices. Nah, itu kita fokus di CFI sama TLI-nya aja. Dapat dilihat di sini nilai value dari CFI sama TLI-nya itu 0,959 dan 0,947, di mana ini lebih dari 0,90, maka hal ini tuh bisa disimpulkan bahwa skala kita tes kita itu fit modelnya atas pengukuran CFI dan TLI. Lalu selanjutnya kita juga memastikan lewat other fit measure atau fit measure yang lainnya begitu. Kita menggunakan RMCA dan SRMR, di mana RMCA ini patokannya itu harus kurang dari 0,08 dan SRMR juga patokannya itu harus kurang dari 0,08. Di sini dapat dilihat nilai RMCA dan SRMR kita tuh 0,67 dan 0,69, dan itu semua tuh kurang dari 0,08. Jadi bisa dikatakan bahwa model fit ini masuk atau skala tes kita itu masuk ke dalam model. Nah, selanjutnya yang akan kita lihat juga adalah model plotnya. Model plot ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, yang berbentuk lingkaran, itu disebut sebagai faktor laten atau high order factor, yang mana dia menjelaskan bahwasanya dia memiliki 3 faktor subskalanya, yang terdiri dari avoidant, revenge, dan benevolent. Nah, high factor ini itu skala pemaafannya. Jadi pemaafan itu memiliki subskala avoidant, revenge, dan benevolent. Nah, di sini kita bisa lihat juga hubungan antara faktor laten pemaafan yang sebagai high order faktornya dengan avoidant, revenge, dan benevolent. Loading, garis atau panah ini disebut dengan nilai loading, yang mana nilainya itu bervariasi. Ketika dia mendekati 1,0, maka itu berarti hubungannya itu sangat kuat. Nah, ketika dia di bawah 0,3, maka bisa dibilang itu sangat tidak direkomendasikan dan direkomendasikan untuk dihapus. Nah, di sini kita lihat antara high order factor pemaafan dengan eee, subskalanya avoidant itu nilai loading-nya 1,00, yang berarti ini sangat kuat. Lalu dengan revenge itu sebesar 0, sepertinya ini 0,68 ya, yang mana itu juga masih masuk kategori kuat atau cukup baik. Lalu, ini benevolent 1,34, yang mana ini juga masuk kategori sangat kuat. Lalu setelah kita melihat para faktor laten ini, kita akan kembali turun ke butir-butir yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam tes kita. Avoidant diwakilkan dengan 4 butir pertanyaan. Nah, di setiap butirnya ini yang berbentuk kotak dengan subskala avoidant itu kita dapat lihat hubungan dari loading faktor yang berupa bentuknya panah. Sama seperti tadi penilaiannya, di mana semakin mendekati 1,00 itu maka semakin kuat. Dapat dilihat di sini bahwasanya hubungan antara subskala avoidant dengan butir pertama itu sangat kuat, dengan butir kedua itu sangat kuat, dengan butir ketiga itu sangat kuat, dan dengan butir keempat itu sangat kuat. Begitu juga faktor revenge, di mana hubungannya dengan butir pertamanya sangat kuat, dengan butir keduanya sangat kuat, dengan butir ketiganya cukup kuat, sangat kuat, dengan butir keempatnya sangat kuat. Lalu faktor benevolent, kita bisa lihat hubungannya dengan butir pertamanya sangat kuat, butir keduanya sangat kuat, butir ketiganya sangat kuat, dan hubungan dengan butir keempatnya juga sangat kuat. Nah, dari hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya eee, tes pemaafan ini, tes psikologi skala pemaafan ini itu valid karena sudah diuji validitasnya dan memiliki dimensionalitas, yaitu multidimension yang berisi high order factor berupa pemaafan dan second order factor berupa subskala avoidant, revenge, dan benevolent, di mana ketiganya itu diwakilkan oleh butir-butir pertanyaan yang terdiri dari 4 butir dalam setiap subskala. Totalnya ada 12 butir pertanyaan untuk mewakilkan tes uji skala pemaafan. Selanjutnya dilanjutkan oleh uji reliabilitas. Hasil selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang pertama yaitu dengan reliability. Kemudian ini dimensional reliability. Nah, uji reliabilitas ini yang pertama kita akan mengukur keterkaitan antar subskala, antar butir pada subskala. Nah, yang pertama yaitu
mengukur avoidance, yaitu AR1 hingga 4 kita pindah di bagian variabel, bagian kanan. Kemudian kita lakukan analyze. Nah, pada bagian ini kita pencet koefisien omega dan juga alpha atau Cronbach alpha dan McDonald omega, yang mana Cronbach alpha sendiri ini untuk mengukur konsistensi internal antara item dalam satu skala kuesioner, dan McDonald omega untuk mengukur konsistensi internal juga, tetapi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kontribusi masing-masing item. Serta kita juga akan mengukur average inter-item correlation, yang mana ini untuk mengetahui rata-rata korelasi antar item dalam satu skala atau subskala. Kemudian item total correlation, yang mana ini untuk mengetahui bahwa butir ini sejalan dengan subskala atau skala secara keseluruhan. Nah, lakukan juga hal ini pada subskala-subskala berikutnya atau revenge dan juga benevolent. Reliability unidimensional pada bagian revenge, dari revenge 1 hingga 4, kemudian dipindah ke kanan, analyze, kita centang juga seperti yang pertama, yaitu koefisien omega, alpha, item rest correlation, dan juga average inter-item correlation. Selanjutnya, untuk benevolence. Pindahkan butir benevolence ke bagian kanan, dan kita checklist koefisien omega dan alpha. Nah, selanjutnya, untuk keseluruhan butir, kita checklist dari keseluruhan butir atau ke-12 butir, yaitu AR1 hingga R4, kemudian benevolence 1 hingga 4. Kita checklist juga bagian analyze di koefisien alpha, omega, item rest correlation, dan average inter-item correlation. Nah, dari perhitungan yang sudah ada, pada bagian avoidance, pada subskala avoidance, dapat kita lihat bahwa koefisien alpha dan juga omega itu nilainya 0,7, yang mana jika di atas 0,7 maka sudah bisa dikatakan cukup atau reliable. Kemudian average inter-item correlation-nya nilainya yaitu 0,455, yang mana jika average inter-item nilainya di antara 0,15 hingga 0,5, artinya item-item ini saling berkaitan, sehingga dapat kita katakan bahwa pada subskala avoidance item-itemnya saling berkaitan. Kemudian pada individual item reliability, dapat kita lihat bahwa koefisien alpha dan juga omega rata-rata di atas 0,7, yang artinya ini cukup baik untuk atau reliable. Kemudian pada item rest correlation, yang mana item rest correlation ini nilainya harus di atas 0,3 supaya bisa dikatakan bahwa item cukup baik atau sejalan dengan subskala atau skala secara keseluruhan. Nah, pada item rest correlation ini dapat kita lihat bahwa nilai item-itemnya sangat tinggi, yang artinya ini masih sejalan. Butir-butir ini masih sejalan. Kemudian pada bagian revenge, koefisien alpha dan juga omeganya itu di atas 0,8, yang artinya baik. Kemudian average inter-item correlation-nya itu di atas 0,5, tidak di antara 0,15 sampai 0,50, yang artinya item-item ini masih saling berkaitan. Akan tetapi mungkin ada kemiripan di antara item-itemnya. Kemudian pada individual item reliability ini bisa kita lihat secara individu bahwa koefisien alpha dan juga omeganya itu termasuknya tinggi di atas 0,7, yang bisa dikatakan bahwa item-item ini reliable. Kemudian item rest correlation-nya dapat kita lihat bahwa item rest correlation-nya di atas 0,3 semua, yang artinya item-item ini cukup baik, yang mana ini tuh artinya butir-butir ini sejalan dengan subskala atau skala secara keseluruhan pada bagian revenge. Kemudian pada bagian benevolence, dapat kita lihat bahwa koefisien alpha dan juga omeganya dan juga omeganya di atas 0,8, yang artinya item-item ini baik untuk baik atau reliable. Kemudian average inter-item correlation-nya nilainya yaitu 0,5, yang artinya item-item ini saling berkaitan tetapi tidak terlalu mirip. Kemudian untuk individual itemnya bisa kita lihat bahwa koefisien alpha dan juga omeganya itu juga cukup tinggi, ya, artinya item-item ini cukup atau bisa dikatakan reliable. Kemudian item rest correlation-nya itu nilainya di atas 0,3, yang artinya item-item ini cukup baik atau sejalan dengan subskala atau subskala secara keseluruhan. Kemudian pada keseluruhan butir, bisa kita lihat pada keseluruhan butir, koefisien alpha dan juga omeganya itu
di atas 0,8 yang artinya baik atau reliable. Kemudian average inter-item correlation-nya itu di antara 0,15 hingga 0,50 yaitu 0,3 yang artinya item-item ini saling berkaitan tetapi butir-butirnya tidak mirip satu sama lain. Kemudian pada individual item yang dapat kita lihat bahwa rata-rata individual itemnya memiliki nilai di atas 0,7 pada koefisien alfa dan juga omeganya sehingga bisa dikatakan bahwa item-item ini saling berkorelasi pada setiap itemnya. Kemudian pada item race correlation bisa dilihat bahwa nilainya rata-rata di atas 0,3 kebanyakan atau semuanya di atas 0,3 yang artinya item-item ini atau butir-butir ini sejalan dengan skala secara keseluruhan. Yang mana dapat disimpulkan dari tes reliabilitas ini bahwa uh, skala pemaafan ini reliable atau konsisten dalam mengukur. Dari pengukuran yang sudah kami lakukan, bisa kita simpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal, tetapi karena memiliki perbedaan yang sangat kecil. Kemudian alat ukur ini bisa dinyatakan valid atau alat yang benar dalam mengukur konstruk yang dimaksud yaitu skala pemaafan. Kemudian alat ukur ini juga bisa dikatakan reliable karena konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Adapun saran-saran dari kami untuk alat ukur ini yaitu melakukan revisi terhadap item-item yang memiliki distribusi skor ekstrim atau terlalu tinggi dan terlalu rendah yang dapat menyebabkan distribusi data menjadi tidak normal. Kemudian bisa menambahkan variasi item dengan tingkat kesulitan atau kerumitan yang berbeda agar respon yang dihasilkan lebih bervariasi dan tidak terpusat di satu sisi skala. Kemudian yang terakhir yaitu memperluas jumlah responden dan melakukan uji coba skala pada populasi yang lebih heterogen karena distribusi normal lebih mungkin tercapai pada jumlah sampel yang lebih besar dan juga beragam. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.